Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak nanti Bunda akan membagikan stick-note ini untuk anak-anak. Bunda akan membagikan satu saja anak-anak mengisikan satu keyakinan. Di sini nanti kita akan tetapkan. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan budaya positif di SD Negeri Kompleks segera dimulai. Sebelum kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Minatul Maula, hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi pandu
Yang saya hormati pada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kopek, Ibu Sri Wahyuni SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tamu undangan untuk menghadiri budaya positif di SD Negeri Kopek. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kopek. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan di tempat insya Allah penuh dengan berkah. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara diseminasi pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari perwakilan guru senior tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Prasetyo. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kopek, Bu Sri Wahyuni yang saya hormati, kepada semua hadirin yang telah menghadiri undangan dalam rangka untuk melaksanakan diseminasi penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau budaya positif oleh Ibu Nila yang akan kita ikuti nanti. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam pelaksanaan kita kedinasan dalam kita sebagai profesi guru, kita harus dapat mengikuti perkembangan zaman atau tuntutan dengan adanya pembelajaran yang saat ini setelah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya kurikulum yang baru. Oleh karena itu, setiap Bapak Ibu guru harus mampu dalam memberikan pembelajaran atau sebagai pengajar, kita harus bisa menerapkan hal-hal positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Untuk itu kita nanti akan menerima
penyampaian dari narasumber kita yaitu Ibu Nila. Nah, untuk itu nanti kita ikuti bersama dengan baik dan nanti kita dapat menyampaikan hal-hal positif atau budaya positif itu kepada anak-anak didik kita. Nah, dalam hal ini kita harus mampu menerapkan hal-hal yang positif itu kepada anak didik kita dalam pembiasaan sehari-hari dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga masing-masing. Dan nanti kita bisa menerima pengarahan atau penyampaian hal-hal yang kita bisa kita laksanakan untuk pembiasaan kepada anak didik kita, dengan harapan anak didik kita akan menjadi generasi yang baik atau generasi yang diharapkan oleh kita semuanya. Kiranya cukup hiburan atau sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Ibu Nila Rizky Oktaviani. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuningsih selaku Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Kopek yang telah mendukung saya dalam pelaksanaan diseminasi kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Guru, saya ingin menyampaikan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya Nila Rizky Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Kopek, Kecamatan Bodong, Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu Guru, agar lebih semangat mengikuti kegiatan pada hari ini, lebih baiknya kita melakukan ice breaking bersama-sama. Siapa tahu ice breaking kali ini bisa Bapak Ibu Guru terapkan di kelas Bapak Ibu Guru masing-masing agar anak-anak semangat dalam mengikuti kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Judulnya ini anti bullying Bapak Ibu Guru, dan nadanya di sini senang, di sana senang. Nah, contohnya seperti ini. Saya contohkan dulu, nanti Bapak Ibu Guru bisa menirukan. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong-menolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong-menolong dengan teman. Bisa Bapak Ibu Guru? Oke, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan,
yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, apa itu budaya positif Bapak Ibu Guru? Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Selanjutnya, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan belajar, kemudian posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, kita akan melaksanakan kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu Guru, di meja Bapak Ibu Guru sudah saya sediakan bolpen dan kertas. Kita akan bermain kegiatan kepalan tangan. Nah, silahkan Bapak Ibu Guru yang tempat duduknya di posisi kanan itu sebagai A. Kemudian yang posisi kiri itu sebagai B. Nah, tugas A yaitu menuliskan satu hal saja yang menurut Bapak itu hal yang berharga. Silahkan tuliskan yang menurut Bapak itu hal yang berharga. Yang saja, yang posisi kanan ya. Yang kanan saja. Satu hal yang menurut Bapak itu berharga. Nah, nanti tugas yang B itu merayu, membujuk, bisa mengancam, menghardik, kemudian menyuap atau apa saja agar si A mau membuka genggamannya. Nah, sekarang si A menuliskan dulu. Sudah Bapak Ibu Guru? Jika sudah, sekarang lipat kertas tersebut menjadi kecil, kemudian silahkan Bapak Ibu Guru genggam. Kemudian sekarang tugas Bapak Ibu Guru yang posisi B, silahkan meraihlah, menghardiklah, mengancamlah atau menyuap agar si A mau atau tidak membuka genggamannya. Coba rayu sebisa mungkin, apakah bisa si A membukanya? Nah, Butati merayu, Buyati, gimana caranya Buyati itu bisa membuka genggamannya? Nah, coba Mbak Yenti, apakah Mbak Yenti mau membuka genggamannya? Bisa dengan cara mengancam, menghardik, menyuap dan apa saja. Tidak, maksudnya perilaku yang diberikan yang itu gimana caranya si A itu membuka itu. Jadi ya membujuk, dibujuk. Oh, tidak apa-apa Bu. Aku mau bujuk lah. Ya. Pakai minum bukan. Boleh minum. Minum es. Kasih minum. Bebas, silakan membuka atau tidak itu sesuai kehendak Bapak Ibu. Karena jenengan kamu tirai aku yang dibuka. Iya, betul Pak Pras. Kalau ya boleh. Jadi Bapak Ibu Guru, perubahan paradigma di sini, apakah si A mau membuka genggamannya? Ada yang mau dan ada yang tidak. Itu sesuai apa? Sesuai keyakinan yang ada dalam dirinya. Nah, siapa yang berhak membuka genggaman itu? Siapa Bapak Ibu Guru? Si A. Karena apa? Karena si A itu yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi mau atau tidaknya dibuka itu tergantung si A. Apakah dia punya keyakinan atau tidak terhadap apa yang telah dibilang, berharga apa tidaknya, seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian kita akan lanjut pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan
bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang seharusnya kita terapkan kepada peserta didik kita untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Gimana toh pelajaran paradigma baru? Jadi ini Bapak Ibu guru, mengubah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Ini pada slide saya yang pertama itu ada stimulus respon. Nah, saat ini stimulus respon itu harus diubah kepada teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan teori kontrol itu yang realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Setiap individu itu tidak bisa mempunyai kebutuhan yang sama. Layaknya kepada peserta didik kita, setiap peserta didik kita itu mempunyai karakteristik berbeda-beda, kemudian kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tujuan hidupnya itu berbeda-beda Bapak Ibu guru. Setiap orang itu tidak mempunyai tujuan hidup yang sama. Pasti ada perbedaan walaupun sedikit. Saya lanjutkan kepada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu berasal dari diri anak tersebut, bukan atas dasar paksaan dari orang lain atau atas dasar motivasi dari luar. Jadi yang dimaksud disiplin positif itu adalah disiplin yang tumbuh secara naluriah dari peserta didik itu sendiri. Kemudian seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nanti kita akan bahas apa saja nilai-nilai kebijakan universal itu Bapak Ibu guru. Kemudian tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang untuk mencapai tujuan yang mulia. Di sini saya akan menyampaikan 3 saja. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nilai universalnya seperti tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global dan kreatif. Selanjutnya, pada sikap murid diharapkan murid itu memiliki nilai-nilai kebijakan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dalam keterampilan hidup diharapkan para peserta didik kita mempunyai nilai-nilai kebijakan universal, dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap orang ketika menunjukkan perilakunya itu ada motivasinya Bapak Ibu guru. Jadi Diegosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 motivasi perilaku Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian karena tidak nyaman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi itu Bapak Ibu guru. Yang
itu merupakan motivasi eksternal dari luar. Jadi dua motivasi itu merupakan motivasi yang berasal dari luar. Kemudian motivasi yang ketiga itu adalah motivasi dari diri anak tersebut, dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi internal. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman adalah dapat bersifat verbal, kata-kata maupun fisik. Murid hanya akan menerima sanksi tanpa ada diskusi terlebih dahulu dan bersifat tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu Guru, terkadang kita ketika memberikan perilaku, ketika kita memiliki anak-anak yang telat masuk sekolah, kadang kita tiba-tiba memberi hukuman karena kita tidak suka karena anak itu melanggar peraturan yang ada di sekolah. Padahal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena itu bukanlah hasil diskusi bersama, karena itu adalah keputusan sepihak dari guru itu sendiri. Kemudian penghargaan. Dulu kita seringkali memberikan penghargaan kepada peserta didik kita ketika peserta didik kita itu melakukan hal yang sesuai dengan permintaan kita. Nah, sekarang untuk penghargaan itu dilarang, tidak boleh dilakukan. Nah, seorang akan berlaku baik dengan berharap penghargaan dari orang lain. Penghargaan merusak dengan karena membuat orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan menjadi iri. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu Guru memiliki peserta didik, mungkin di situ anaknya pintar sekali. Kemudian ada peserta didik itu pengetahuannya mungkin kurang. Nah, ketika Bapak Ibu Guru memberikan tunjuk atau instruksi tentang akan adanya penghargaan. Nah, anak itu yang mungkin akan mendapatkan penghargaan itu adalah anak yang pandai, sedangkan anak yang kurang itu akan merasa iri, sehingga dalam dirinya akan tertanamkan rasa iri dalam dirinya. Kemudian motivasi untuk percaya diri anak tersebut akan berkurang, sehingga penghargaan untuk saat ini tidak boleh dilakukan Bapak Ibu Guru. Kemudian didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hukuman dan penghargaan itu mampu memberi pengaruh yang singkat Bapak Ibu Guru. Jadi ketika diberi hukuman mungkin akan kapok, tapi setelah beberapa waktu hukuman itu terasa hilang. Jadi dia tidak mempunyai keyakinan dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan menghukum. Kemudian Bapak Ibu Guru, sekarang hukuman, konsekuensi dan restitusi, di mana hukuman yaitu tidak terancam tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat hukuman fisik. Kemudian konsekuensi terencana sesuai kesepakatan peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika hukuman itu masih ada hubungan dengan hukuman fisik, kemudian terjadi secara tiba-tiba. Jika konsekuensi itu sudah positif, tapi
itu memberikan rasa tidak nyaman kepada murid kita. Untuk restitusi akan kita bahas nanti untuk slide selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya ini identitas gagal. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita secara tidak langsung, kita akan memberikan identitas gagal kepada peserta didik kita. Sedangkan kita kalau memberikan konsekuensi dan restitusi itu memberikan identitas kepada identitas sukses kepada peserta didik kita. Nah, pada konsekuensi ini masih bersifat netral, sedangkan pada restitusi itu sudah bersifat positif. Selanjutnya Bapak Ibu guru, ini akan kita bahas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru memiliki murid yang terlambat, misal masuknya itu jam 7:04 atau jam 7, tapi peserta didik Bapak Ibu guru ada yang telat. Nah, ketika saat itu tiba-tiba Bapak Ibu guru menginstruksikan seperti ini, karena kamu telat, silahkan kamu berlari di lapangan sebanyak 2 kali, atau kamu berdiri duluan saja karena kamu terlambat. Itu merupakan tindakan memberikan apa Bapak Ibu guru? Hukuman. Nah, jika konsekuensi, contohnya seperti ini kalau konsekuensi. Jadi, ketika Bapak Ibu guru sedang melaksanakan pembelajaran, terus di dalam kelas pastinya ada beberapa anak yang seharusnya mengerjakan pembelajaran, tapi anak tersebut malah berlari-larian, terus bercanda. Nah, terus ada yang mengganggu temannya. Nah, anak itu akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Konsekuensinya apa? Jadi nanti anak itu akan kehilangan waktu istirahatnya, kemudian akan kehilangan waktu bermain saat istirahat. Kok bisa? Ya bisa karena anak tersebut akan mengerjakan tugasnya itu sampai selesai. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti itu. Jadi hukuman itu berhubungan dengan fisik, kalau konsekuensi itu atas tindakan yang dilakukannya sendiri. Paham Bapak Ibu guru? Nah, agar lebih paham terhadap perbedaan hukuman dan konsekuensi, saya memiliki beberapa soal. Nah, coba Bapak Ibu guru kerjakan dalam kertas yang sudah saya sediakan. Ini ada soal 1 sampai 7. Apakah nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi, sampai nomor 7 Bapak Ibu guru? Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 7 soal tersebut. Ditulis dulu Bapak Ibu guru 1 sampai 7. Nanti kita koreksi bersama-sama. Nomor berapa? Konsekuensi dan hukuman. Nah, ini perbedaannya biar kita lebih paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nomor 7 ya. Nah, ini nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi?
Oke, mari kita cross check bersama-sama. Gak boleh gak boleh kita memberikan reward. Ya, karena agar keyakinan dalam diri itu tumbuh. Siap, kita koreksi bersama-sama. Koreksi mandiri kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman. Ya, betul. Yang salah tidak apa-apa, kita belajar bersama. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi ya Bapak Ibu, bertanggung jawab atas yang dilakukannya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Kita menanamkan apa? Rasa tanggung jawab. Kemudian yang keenam, murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Kemudian yang ketujuh, tinggi lapangan basket 2 kali karena 1 menit untuk pelajar PJOK itu termasuk konsekuensi. Nah, apakah sampai sini Bapak Ibu guru sudah mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Lebih mendalam ya, karena tadi sudah dibahas perbedaannya. Nah, sekarang kita lanjut pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mari kita bahas secara bersama-sama Bapak Ibu guru. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena apa? Karena ini merupakan keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu karena untuk kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu guru. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan atau nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama Bapak Ibu guru. Nah, di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu saya singkat seperti ini Bapak Ibu guru. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak karena pernyataan-pernyataannya universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami, kemudian diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, saya akan memberi sedikit gambaran bagaimana sih membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru kan mempunyai kelas. Nah, dibuat suatu keyakinan secara bersama-sama. Caranya seperti ini. Bapak Ibu guru menyediakan kertas atau bisa menuliskan di papan tulis. Setiap anak diberikan kesempatan untuk menuliskan satu peraturan yang mereka yakini, satu peraturan saja. Kemudian setelah anak itu menuliskan satu peraturan, bisa dituliskan di papan tulis atau di kertas, kemudian ditempelkan. Nah,
apakah masih dalam bentuk nilai negatif? Nah, jika masih dalam bentuk kalimat yang negatif, kita sebagai guru mengajak anak-anak tersebut menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu guru. Semisal di dalam kelas itu ada peraturan tidak boleh ejek-ejekan. Nah, diubah menjadi kalimat yang positif seperti ini. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Misal ada lagi, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif itu dibuang menjadi kalimat yang positif. Maksudnya kalimat negatif dijadikan menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah dicatat, kemudian pilihlah beberapa saja, minimal 3, maksimal itu 7 Bapak Ibu guru. Jadi tidak boleh banyak-banyak, karena apa? Itu akan mempersulit anak untuk mengingatnya. Jadi minimal 3, maksimal 7. Nah, setelah Bapak Ibu guru menyepakati bersama-sama dengan peserta didiknya, boleh kalimat-kalimat tersebut ditulis ulang di dalam sebuah kertas askuro, ditulis menggunakan spidol. Nah, nanti disepakati secara bersama-sama dan ditandatangani seluruh warga kelas. Jadi anak-anak dan guru tanda tangan semua. Paham Bapak Ibu guru? Nah, itu adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kemudian ini ada melihat peraturan dan cari nilai kebijakannya. Misalnya peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Itu berarti kita nilai kebijakan yang dituju apa? Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai yang ya disiplin, betul Bapak Ibu guru. Nah, ini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini di kelas 1. Kalau di kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik. Nah, kalau ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas saya dan disepakati oleh anak-anak. Maaf jika kurang terlihat di sini. Saling menghargai dan menghormati, masuk kelas tepat waktu, selalu jujur dalam berkata dan sebagainya Bapak Ibu guru. Selanjutnya kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia atau setiap individu itu mempunyai kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu guru, perlu kita ketahui setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup sendiri itu ada rumah, makanan, kesehatan dan merasa aman. Sedangkan kasih sayang ada merasa diterima, keinginan tetap terhubung dan keinginan agar dianggap dalam suatu kelompok tertentu. Selanjutnya mandiri. Kebebasan ada mandiri, hal baru, mengendalikan arah dirinya. Untuk kesenangan ada humor, kemudian bermain, antusiasme, kemudian tertawa. Sedangkan penguasaan ada harga diri, dianggap, diakui, dan didengar. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika murid kita melakukan sesuatu itu mungkin yang melanggar peraturan karena mungkin ada kebutuhan dari murid tersebut yang belum terpenuhi. Nah, sebagai pendidik kita harus melihat kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Nah, tugas kita adalah membantu peserta
penuhi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu guru, jika penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasa kata-katanya itu kasar, dengan mata melotot, kemudian itu ekspresinya itu keren gitu ya Bapak Ibu guru. Jadi membuat anak takut. Biasa kata-katanya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas ya, atau kamu selalu saja salah. Nah, kata-kata itu merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kita sudah menghukum anak. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahukannya. Jadi itu ada perbedaan antara hukuman dan membuat merasa bersalah. Nah, hukuman ini adalah menunjukkan kita berperilaku kontrolik. Kemudian kita menunjukkan atau membantu anak untuk mendapatkan identitas gagal. Nah, mungkin mulai dari sekarang kita hilangkan itu. Hilangkan untuk tindakan-tindakan menghukum ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan membahas identitas sukses. Identitas sukses itu ada teman dan pemantau. Nah, ketika kita berperilaku dalam posisi kontrol ini, kita sudah menunjukkan kontrol yang positif. Nah, guru pada teman, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, tergantung apa yang ditunjukkan oleh murid tersebut atas posisi kontrol yang telah diberikan gurunya. Nah, untuk pemantau sendiri memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, di sini biasanya kita memberi pertanyaan, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu adalah posisi kontrol pemantau Bapak Ibu guru jika kita memberikan pertanyaan sedemikian rupa. Sedangkan kontrol diri ini ada manajer. Alangkah lebih baiknya jika kita bisa melakukan kontrol diri sebagai manajer. Nah, posisi ini terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru ketika menemui murid-murid dia melakukan kesalahannya tidak langsung dihukum. Jadi melakukan pendekatan terlebih dahulu, ditanya dulu. Nah, diberi keyakinan bahwa tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan tersebut, tapi ada orang lain juga yang pernah melakukan hal tersebut. Kemudian kita bantu murid tersebut untuk menemukan keyakinan apa yang telah dia lakukan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, agar lebih fokus lagi dan lebih semangat, kita melakukan speaking seperti ini. Coba Bapak Ibu guru tunjukkan telunjuknya. Lihat telunjuknya. Nah, kemudian perhatikan. Silahkan perhatikan telunjuknya. Lakukan apa yang saya ucapkan. Pegang telinga. Ya, pegang telinga. Ya, masih fokus semua ya. Masih fokus ya. Lanjut. Kemudian sekarang dua. Lihat jari duanya. Ikuti apa yang saya katakan. Pegang mulut.
Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru pendidik itu bisa menerapkan restitusi. Salah satunya Ibu guru. Intinya kita bisa menerapkan restitusi segitiga ketika kita membantu peserta didik kita ketika menemukan masalah. Yang pertama, kita melakukan menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kita mengajak anak-anak untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kepada anak-anak tersebut. Nah, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi Bapak Ibu guru ketika menstabilkan identitas bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu guru. Contohnya, membuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu dengan pernyataan-pernyataan tersebut akan membantu anak untuk menstabilkan identitasnya. Selanjutnya, untuk validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa segala perilaku sebagai upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, kita ketika melakukan validasi tindakan yang salah bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu guru. Kalau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pertanyaan-pertanyaan demikian bisa membantu anak-anak untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya pada menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita membantu anak-anak menemukan keyakinannya, bisa menggunakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, Bapak Ibu guru, jadi ketika kita membantu anak-anak bisa menggunakan 3 tahapan tersebut. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk acara yang keempat, yaitu tanya jawab, dibuka dengan 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Dari penyampaian kami, dari hal yang telah disampaikan tadi, saya mau bertanya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan anak, hal-hal yang positif kiranya yang bisa dilakukan anak setiap harinya kepada teman-teman itu apa saja. Jadi mohon diperjelas. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Pras. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi hal-hal apa yang bisa dilakukan anak-anak yang menunjukkan budaya positif seperti itu ya Pak? Nah, banyak hal yang bisa dilakukan anak-anak Bapak. Contohnya seperti ini tadi, menjaga lingkungan agar tetap bersih, kemudian disiplin dalam berpakaian, kemudian tepat waktu, terus bertanggung jawab atas apa tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Kemudian contohnya lagi saling menghormati dan menghargai. Nah, hal-hal positif itu bisa Bapak Pras lakukan dengan anak-anak dengan membuat keyakinan seperti yang telah
telah saya contohkan, mungkin dari sini, setelah diseminasi kali ini bisa Bapak Pras terapkan dalam kelas Bapak Pras. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Pras. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Oke, monggo, silakan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, tolong dijelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan masalah keyakinan kelasnya itu. Di situ saya masih bingung, bilang. Tolong jelaskan antara peraturan dan keyakinan kelas itu sama atau tidak, dan tolong berikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lola yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya di sini ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Lola. Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, begitu ya Ibu? Jadi antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu Guru. Ketika peraturan kelas itu dibuat secara sepihak, kemudian kadang peraturan itu sudah dibuat oleh pihak sekolah. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat antara warga sekolah dan murid atau guru dengan murid. Nah, keyakinan kelas itu tidak bisa dibuat setiap saat. Jadi keyakinan kelas itu dibuatnya biasanya di awal semester. Selanjutnya perbedaan yang kedua, jika peraturan itu banyak sekali. Jika keyakinan kelas itu hanya 3 sampai 7 kalimat saja. Agar apa? Agar mudah memahaminya dan mudah menghafalnya. Kemudian kalau peraturan itu bersifat negatif, nah sedangkan keyakinan kelas itu bersifat positif Bapak Ibu Guru. Demikian Ibu Lala perbedaannya. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu, ada lagi tidak yang mau bertanya? Saya kan ngajar bela ngadepin anak-anak yang kurang beribadah gitu ya. Kadang kita tuh sering menggunakan kata-kata agak tinggi nadanya ya. Nah, saking gemesnya itu, Terus kadang kalau kita males ngomong, kadang kalau udah di luar kesabaran, kadang juga melotot. Bagaimana caranya agar kita itu kita sebagai pendidik itu membiasakan positif. Jadi kita kok sabar biar menghadapi anak itu, kalau misalnya yang hiper itu bisa tetap lembut agar mas aja itu gak melotot-lotot ya. Masalah kalau dia ngapain iya betul. Ya udah itu aja Bu, kasih. Terima kasih untuk Bu Yati atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Yati. Kalau menurut saya itu kontrol diri dulu Ibu. Jadi kita harus mengontrol diri kita dulu. Nah, kita berusaha sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada muridnya kita melakukan pendekatan. Kemudian berusaha bertanya, kemudian melakukan tanya jawab untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri anak tersebut. Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan itu sudah benar atau belum? Itu hal yang positif atau tidak. Jadi kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Kemudian kalau untuk diri kita tadi, kita harus lebih bersabar, bisa mengontrol diri seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan oleh Ibu Guru lainnya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Guru? Masih dibuka cermin pertanyaannya. Sudah tidak ada? Terima kasih. Oh ya. Setelah kegiatan diseminasi, saya ingin mengajak Bapak
Bapak Ibu Guru untuk melakukan kegiatan refleksi. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru selama mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Yang kedua, apa yang Bapak dan Ibu Guru pahami tentang kegiatan hari ini? Mohon untuk refleksinya saya berikan ke Ibu Fatongan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari refleksi, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Perasaan saya sangat senang, Bu Nina. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan, mendapatkan pengetahuan baru bahwa kita itu tidak boleh memberikan hukuman pada anak. Ya, dan tidak boleh memberikan penghargaan. Ternyata tidak boleh. Padahal selama ini dilaksanakan, Bu. Ini dapat apa? Iya, ilmu baru. Kemudian juga tadi juga diberikan penjelasan bahwa kita tidak melulu tentang peraturan. Ternyata sekarang namanya keyakinan kelas. Tidak boleh memutuskan ini peraturan ini sepihak. Kita harus berunding dengan anak. Kita buat keyakinan kelas yang akhirnya akan dilaksanakan dengan budaya positif di kelas. Kemudian tadi yang kedua, apa yang Bapak Ibu pahami tentang kegiatan hari ini? Kembali itu tadi lagi, bahwa keyakinan kelas itu sangat penting diterapkan di kelas agar siswa itu lebih teringat, Bu, oh ini keyakinan saya, keyakinan kami, berarti kami harus melaksanakannya. Beda dengan peraturan, sedikit terpaksa biasanya anak melaksanakan itu. Ya, diberikan kalimat-kalimat positif itu lebih mengenal, lebih teringat oleh anak, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan refleksinya. Sekarang yang kedua dari Ibu Yati, refleksinya. Ya, terima kasih Bu Nila ilmunya. Memang saya juga sepakat sama Ibu Bu Fatona. Ya, saya merasa tambah ilmu, ternyata aku bisa untuk koreksi diri. Memang saya bukan basicnya dari pendidikan, ya itu ternyata selama ini aku kadang suka naik darah gitu. Itu kadang kita super, kadang masih apa ya, hukuman kalau yang terlalu apa tuh ya, super itu kadang juga ada ya kita melanjut seperti tadi ya, disuruh menyelesaikan tugas, tapi kadang juga ada kalau yang nggak mau ikut apa, nggak mau mengikuti pelajaran ya udah kadang ya keluar aja nggak apa-apa gitu itu, tapi kebetulan tidak mau anaknya gitu, tidak mau, tapi kadang kalau kita gemes ya kita tinggi, kadang sampai kalau malas ngomong ya otot tinggi seperti itu ya. Setelah ini ya saya mau yang benar memang harus kontrol, memang benar banyak mungkin ya kalau namanya manusia itu apa ya, masalah yang kita hadapi kadang ke bawah sampai sekolah yang menjadi imbasnya kemana-mana ya. Ini pelajaran yang bagus, saya merasa senang dan mendapat ilmu yang baru. Terus kegiatan ini ternyata saya itu harus bisa mengontrol diri, benar. Saya merasa saya sering bilang sama Bebas jenengan itu lembut, saya kan agak keras orangnya. Jadi kita ibarat gitu, kita ibarat kalau muridnya kadang memang benar. Kalau kita sering ngomong nada tinggi itu anak-anak niru. Karena tugasnya banyak banget ya, bisa cuma itu doang. Anak-anak ikut, tugasnya ini doang gitu. Apa yang kita ucapkan itu niru. Kan dia kalau gitu, coba ya, dia juga ikut. Ya, dan terima kasih Bu Nila ya. Syukur begitu mawon ya, ternyata membawa dampak positif ya. Sekali lagi referensi dari Ibu Yeti. Terima kasih.
Untuk refleksi yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Perasaannya yang jelas itu sangat senang, dan yang kedua sangat berterima kasih kepada Bu Nila khususnya, karena setelah mengikuti kegiatan ini kita menambah ilmu, menambah wawasan, tentunya nanti akan berdampak positif juga kepada kita semua. Semoga nanti kita bisa menerapkan di instansi masing-masing. Dan untuk refleksi yang kedua, apa yang Bapak Ibu pahami tentang kegiatan hari ini? Yang jelas tadi ya, budaya positif, sangat banyak sekali ilmu yang dapat kita terima dari Bu Nila. Salah satunya yaitu tadi untuk penghargaan. Selama ini kita memang sering memberikan penghargaan berupa entah itu permen atau apa. Karena apa? Kalau hanya sekedar tepuk tangan atau ucapan terima kasih, selamat, itu anak-anak itu sudah biasa. Dikira kalau dengan sesuatu yang menarik, motivasi anak itu akan meningkat. Ternyata salah. Nah, ini berterima kasih sekali, dengan kegiatan ini kita bisa memperbaiki diri sebagai pendidik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan refleksi pada diseminasi budaya positif ini. Kemudian harapan saya semoga pada kegiatan hari ini memberikan kebermanfaatan untuk Bapak Ibu Guru memperbaiki pembelajaran di dalam kelas sehingga lingkungan budaya positif tampak dan terwujud. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk acara yang kelima yaitu acara yang terakhir yang keempat. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, sebelum acara kita tutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama acara pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.